Dijanjikan bekerja di sebuah pabrik, 10 orang jadi korban penipuan lowongan kerja di media sosial. Ini korban bertemu dengan tersangka, yaitu tersangka AS dan LA melalui media sosial Facebook. Pelaku menawarkan masuk lowongan pekerjaan ke PT Nikomas. Kemudian tersangka meyakinkan korban dengan mengaku memiliki jabatan strategis dan orang kepercayaan pemilik PT tersebut. 8 Mei 2025, Polresta Tangerang mengungkap kasus penipuan bermodus calo tenaga kerja di media sosial yang dilakukan oleh dua tersangka berinisial AS dan LA. Kasus ini bermula dari laporan korban yang dijanjikan pekerjaan di sebuah pabrik sepatu di Kabupaten Serang, Banten dengan syarat membayar sejumlah uang. Polisi mengungkap bahwa modus para tersangka adalah menawarkan lowongan kerja melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh tersangka LA. Sementara tersangka AS mengaku memiliki jabatan strategis di pabrik tersebut dan memiliki kedekatan dengan pihak perusahaan. Peranan pelaku, saudara AS, yaitu meyakinkan korban dengan mengaku memiliki jabatan strategis dan kenal dekat dengan pihak perusahaan. Sedangkan pelaku LA yaitu mencari korban atau pelamar pekerja melalui medsos Facebook. Salah satu korban mengaku bahwa uang yang diserahkan kepada tersangka diperoleh dengan berbagai cara, seperti menjual aset pribadi dan berutang kepada rentenir. Karena para korban ini semuanya tuh uangnya untuk diserahkan ke pelaku ini hasil boleh gade sawah, jual motor, lesingan semua, bahkan pakai rentenir. Saudara, kami akan mencoba menelusuri salah satu lokasi perusahaan yang diduga melakukan praktik penipuan berkedok lowongan pekerjaan palsu. Lokasinya berada di wilayah Jelambar, Jakarta Barat. Dan lokasi ini kami dapatkan dari salah satu orang yang pernah menjadi korban dari perusahaan tersebut karena telah membayar sekitar 1,8 juta rupiah, namun ternyata dia tidak mendapatkan pekerjaan sesuai yang dijanjikan oleh pihak perusahaan dari mereka. Ikuti terus penelusuran kami. Saat kami tiba, tidak terlihat aktivitas apapun di ruko tersebut. Kami pun mencoba mencari informasi dari warga sekitar lokasi. Bapak, mau nanya, kalau ruko yang biasa buat lowongan kerja di mana ya, Pak? Nomor 14 depan. Nomor 14 yang depan. Di ruko tersebut tidak terlihat papan nama atau informasi apapun yang menunjukkan identitas perusahaan. Penipuan lowongan kerja palsu tersebar di berbagai media sosial menjebak banyak pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan. Praktisi pengembangan sumber daya manusia mengatakan lowongan kerja yang beredar di media sosial sulit diverifikasi kebenarannya. Karena kalau misalnya kita posting di sosial media resminya perusahaan begitu ya, tapi mungkin banget konten yang kita post itu diambil gitu oleh portal yang tidak resmi gitu, itu mungkin banget gitu. Kalau sekarang apalagi lebih mudah ya dengan sosial media. Itu yang membuat mungkin informasinya jadi beredar banyak gitu dan kita tidak bisa diverifikasi juga kebenarannya informasinya. Pengamat ketenaga kerjaan menilai banyaknya masyarakat yang terjebak penipuan lowongan kerja baik bermodus lowongan kerja palsu maupun calo tenaga kerja karena tingginya angka pengangguran di Indonesia. Jumlah penganggur di Indonesia sekarang ini memang cukup banyak, lebih dari 7 juta. Nah, jadi mereka ini waktu menganggur lebih dari 1 tahun. Sehingga mendengar ada kesempatan langsung mau diambil, walaupun harus bayar. Padahal ada agen-agen yang hanya mau justru menipu. Di tengah desakan untuk mendapatkan pekerjaan, para pencari kerja rawan menjadi korban penipuan. Untuk itu, selalu waspada dan memverifikasi setiap informasi lowongan kerja yang diterima.